kan roadmap sudah ada, Ya. kemudian program pemerintah sudah sangat bagus gitu ya, pemerintah pusat ya. Apakah juga sudah dikomunikasikan, disosialisasikan ke pemerintah daerah sehingga memang betul-betul program ini jalan gitu secara nasional gitu. Kalau cuman program pemerintah pusat aja tapi daerahnya nggak ngikutin kan nggak jalan juga tuh Pak. Bagaimana Pak? Jadi salah satu tugas terbesar kalau sudah menerbitkan dokumen adalah sosialisasi, Pak. Tapi sebenarnya itu sudah diawali sejak awal. Nah, jadi kami mulai sejak awal. Waktu kami menyusun, kami melakukan diskusi di beberapa daerah untuk menangkap aspirasi, termasuk kepada komunitas nelayan. Banyak sekali aspek-aspek baru yang kemudian kami masukkan di dalam roadmap itu yang dasarnya adalah sebenarnya masukan dari concernnya para nelayan. Misalnya tiba-tiba dia bilang, Pak, boleh nggak pemerintah pusat bantu kain kafan? Kok bantu kain kafan? Kenapa bantu kain kafan? Gitu ya. Ternyata pertama bisa saja pelakunya meninggal di laut. Kemudian perlu dibawa. Bisa saja dia menangkap di lokasi wilayah lain yang dia sebenarnya tidak boleh. Karena dia masuk ke kabupaten lain yang kemudian ada konflik sosial. Konflik di tengah laut, salah satu kemudian ada korban, harus dia. Nah, hal-hal ini kemudian menyadari, oh ternyata hulunya ini penting, menyatukan zonasi, menyeimbangkan kewenangan, termasuk juga menyeimbangkan dengan zonasi yang di daerah. Kemudian ada yang juga menyatakan, Pak ini sampahnya datang terus, nggak habis, gitu ya. Jadi ada satu desa di Jawa Timur itu sekarang sebagai desa sampah, desa nelayan sampah, isinya sampah semua. Nah, tapi sebenarnya keluarnya dari sungai semua. Dari darat berarti ya dari Pak? Darat. Nah ini tidak bisa kerjasama kabupaten itu saja. Kabupaten ini perlu kerjasama dengan kabupaten lain, bahkan mungkin urusannya ditarik ke provinsi, karena sudah urusan antar kabupaten. Jadi hal-hal ini yang kami tangkap juga dari masyarakat, concern mereka kemudian kami tuangkan juga. Nah, pada saat yang sama, kalau dokumennya sudah selesai, kami perlu sosialisasi. Karena ada manfaat yang bisa diperoleh oleh Pemda. Salah satunya adalah indeks ekonomi biru. Jadi untuk mengukur kemajuan ekonomi biru di Indonesia, roadmap sudah mencantumkan adanya indeks ekonomi biru yang pengukurannya sudah dibagi per provinsi. Dan bahkan setiap provinsi itu bisa ditunjukkan kemajuan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Itu menarik sekali untuk dilihat, dan untuk bisa provinsi mengukurnya, kami tentu saja perlu melakukan capacity building dengan provinsi untuk bisa menggunakan indeks ini. Mungkin pada saatnya kita juga perlu mensosialisasikan ke universitas, ke swasta, karena ada bagian-bagian dari mereka yang menyumbang untuk kemajuan dari progres dari indeks-indeks ini. Jadi fase satu ini seperti di roadmap kan memang dari segi enabling dari environment, stakeholdernya baik dari sektor swasta, pemerintahan pusat maupun pusat daerah harus tergabung di dalam ekosistem di tahun 2023-2024 ini. Baru nanti jika bertemu di fase kedua itu bisa berkembang setelah semua stakeholder satu visi tercapai ekonomi Indonesia. Betul. Nah, tadi kan Pak Teguh sudah sampaikan tuh Pak, studi bandingnya sampai ke Skandinavia gitu ya, Swedia segala macam gitu. Mungkin dari riset analisis dari Spire sendiri Pak, bisa digambarkan atau contohkan kira-kira bagaimana sih perkembangan dari blue economy dari negara-negara jiran misalnya lah, Filipina, Vietnam gitu ya, yang kira-kira ada lautnya juga kan gitu. Di tahun ini kan 2023 kita mengadakan ASEAN Blue Economy Forum di Tanjung Pandan, Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Nah di sana kan member dari ASEAN Country bergabung, kita mulai membahas tentang blue economy dalam konteks ASEAN Forum seperti itu. Dan itu dilaksanakan di tahun ini Juli 2023. Kalau kita lihat ke negara-negara lain yang memiliki karakter yang sama seperti Indonesia, ada beberapa negara di ASEAN. Kalau kita lihat misalkan ada beberapa contoh Filipina juga suatu negara archipelago yang cukup besar di dunia, dari pantainya banyak, wilayah lautnya juga cukup besar. Filipina sebenarnya kalau kita analisa
ada beberapa inisiatif yang mereka sudah mulai, khususnya bekerjasama dengan AFC, mereka sudah mulai meluncurkan blue financing atau blue loan seperti itu. Tapi memang di tahun 2019 itu program itu hanya lebih melihat faktor lingkungannya, pilarnya, yaitu untuk pengolahan limbah sampah plastik dari industri seperti itu. Thailand juga sudah mulai ke sana, bekerja sama dengan beberapa lembaga dunia seperti AFC juga meluncurkan blue loan seperti itu dan dibantu oleh AFC yang meluncurkan panduan investasi mengenai blue economy, blue finance tersebut di tahun 2022. Di tahun 2023 ini juga AFC meluncurkan panduan supaya negara-negara ASEAN ini mengadopsi untuk blue carbon sink, blue carbon finance, penyediaan karbon biru. Nah, ini sebenarnya banyak mendorong negara-negara seperti Filipina, Thailand juga sudah mulai ke arah sana, tapi memang yang Pak Teguh jelaskan mungkin faktornya lebih banyak dari lingkungan, belum ke ekonomi dan belum ke arah sosialnya. Yang saya lihat mungkin akan mirip seperti Indonesia untuk faktor ekonominya adalah sebenarnya Vietnam. Vietnam itu kalau kita lihat dari data statistik mereka, konsumsi ikan di masyarakat Vietnam itu sebenarnya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Jadi ketergantungan mereka terhadap blue economy itu juga sangat besar terhadap penangkapan ikan dan juga menjadi konsumsi domestik tidak hanya untuk ekspor. Dan itu kita lihat secara kerjasama downstream produk-produk yang berhubungan dari hasil tangkap ikan seperti kecap ikan dan produk-produk lainnya, Vietnam sebenarnya sudah banyak membudidayakan hasil tangkapan mereka dari kelautan. Jadi mungkin 3 negara itu makmur kita lihat akan mirip seperti Indonesia. Untungnya Indonesia yang duluan yang patennya yang meluncurkan untuk roadmap-nya dulu. Negara lain sebenarnya belum dan baru mulai memikirkan di tahun ini. Saya mungkin tambahkan ya, yang acara di Belitung ini sebenarnya keketuaan Indonesia di ASEAN. Bappenas mengangkat bahwa blue economy itu menjadi salah satu priority economic deliverable, dan melalui di sana Bappenas sebenarnya memberi contoh. Indonesia ingin memberi contoh bahwa Indonesia sudah punya framework diterbitkan tahun 2021 dan sudah punya roadmap diterbitkan 2023 gitu ya. Dan ASEAN bisa mengarah ke sana karena ASEAN sudah punya leaders declaration, kemudian sekarang punya roadmap, dan tahun depan pada saat keketuaan di Laos ya, meskipun Laos bukan negara kepulauan, dia landlocked ya, dia tidak punya laut, tapi karena membahas mengenai yang basisnya adalah akuatik, maka Laos masih bisa menikmati dari budidaya plus juga dari transportasi lautnya karena mengenai ekspor. Nah, bagian yang memang kita cukup dominan adalah dari sisi perikanan. Tapi yang menarik adalah kalau tadi Pak Jeffrey juga menyampaikan kita perlu memperhatikan juga ya, kalau kita produksi ikan banyak, ternyata konsumsi ikan kita sedikit dibandingkan Thailand. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu juga cita-cita di blue economy di roadmap ini adalah meningkatkan konsumsi ikan kita. Dan sebenarnya konsumsi ikan itu tidak saja yang segar, tapi juga yang olahan. Jadi kalau masyarakat amis kalau segar, ada yang tidak suka amis ya, ya sudah olahannya. Nah, ini juga menimbulkan potensi ekonomi untuk industri dalam negeri untuk mengolah. Jadi inovasi ke arah pangan yang basisnya laut ini sangat besar. ASEAN penduduknya berapa ya Pak? Nah, ini potensi pasarnya akan luar biasa. Ya. Pak Teguh, kan potensinya blue economy Indonesia itu sangat besar gitu ya, dan kita punya Kementerian Kemaritiman plus sekarang ditambah lagi investasi gitu. Artinya fokus di kemaritiman dan juga menarik investasi. Apakah memang sekarang juga lagi gencar pemerintah Indonesia itu menarik investasi di kemaritiman untuk menguatkan blue economy itu? Dalam roadmap blue economy ada 8 sektor yang dijadikan prioritas. Ya, selain perikanan tangkap dan aquaculture, juga ada pariwisata bahari. Kemudian ada juga transportasi, perdagangan, transportasi dan logistik. Ada juga manufaktur yang basisnya bahari. Kemudian ada sektor-sektor baru, bioekonomi dan bioteknologi, energi terbarukan berbasis laut, kemudian penelitian dan pendidikan, dan yang terakhir adalah
konservasi kelautan dan jasa lingkungan. Konservasi dan jasa lingkungan kelautan. Nah, bagian-bagian ini sebenarnya sangat berpotensi untuk menarik investasi. Kementerian Investasi sendiri memang sudah menyusun peta peluang investasi. Sebagian dari peta peluang investasi itu contohnya diarahkan untuk manufaktur, untuk hilirisasi tadi seperti Pak Jeffrey sampaikan, dan itu lokasinya di Bitung, ya. Karena Bitung ini terkenal sebagai salah satu port yang memang mengirimkan ikan-ikan segar kita, tuna yang dipotong-potong itu untuk ke Jepang. Ekspor kerjasama dengan Garuda 9 jam sampai ke Tokyo. Ya, karena pasarnya jelas sekali, masih fresh. Dan ternyata yang fresh itu, yang dipotong fresh fillet kemudian dikirim, itu harganya lebih tinggi daripada diolah. Jadi memang terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan oleh swasta, apakah mau diolah dulu, apakah memang fresh. Nah, juga ke depan sebenarnya investasi skala besar di perikanan, ya, baik itu yang di darat maupun yang di perikanan budidaya yang di laut itu akan dikedepankan. Nah, investasi ke depan ini sebenarnya perlu menjadi bagian yang dikonsolidasikan lebih lanjut. Jadi tidak saja di perikanan, di pelabuhan, di manufaktur, tapi energi yang terbarukan. Kita juga mungkin boleh menarik perusahaan yang bisa melakukan eksplorasi mengenai sumber daya kita dengan bioteknologi, bioekonomi, sirkular ekonomi. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya peluang yang perlu dioptimalkan. Karena tentu kita ingin jadi negara maju, cari sumber pertumbuhan baru, perlu ekonomi dikonsolidasikan 2 tahun ini supaya seperti yang tadi Pak Jeffrey sampaikan, di tahun 5 tahun berikutnya kita tingkatkan nih perannya sebagai sumber pertumbuhan. Satu-satunya adalah investasi. Ya, siapa lagi yang mau membuat pabrik, membuat kolam baru kalau investasi tidak ada. Nah, memang ini yang perlu diarahkan ke depan. Kalau dari contoh inovasi yang tambahkan dengan dari Pak Teguh, misalkan di Jepang kita juga melihat dengan keterbatasan mereka tanah, spesial maupun laut mereka, dan juga mereka harus bagi antara logistik dan jasa maritim dan lain-lain. Untuk budidaya aquaculture contohnya kita melihat ada case di Jepang di mana aquaculture itu tidak hanya land-based dan sea-based seperti di negara Skandinavia, Norway, Finlandia dan Sweden, tapi juga bisa dilaksanakan di dalam gedung indoor dengan keterbatasan lahan seperti mereka. Nah, itu contoh-contoh inovasi yang dari negara lain bisa membantu Indonesia yang mungkin supaya kita lebih efisien tadi ada disebutkan untuk budidaya yang sudah kita jalankan. Inovasi teknologi itu yang mungkin juga memang harus diterapkan, lain dukungan dari sektor logistik, dari sektor coachingnya untuk pengiriman tadi Pak Teguh sebut ekspor dari Bitung ke Jepang sudah ada pelatihan yang lebih langsung. Nah, itu yang mungkin investasi yang mungkin dari sektor swasta perlu berperan dalam reformasi ini supaya semua target dan pengembangan kita itu bisa berjalan dengan dukungan dari sektor pendukung maupun sektor swasta lain. Kalau dari tadi 8 fokus utamanya, 8 sektor prioritas. Itu kira-kira mana porsi terbesar kira-kira kalau sudah berjalan semua Pak, yang menyumbangkan nilai ekonominya di antara ke-8 kategori itu? Kemungkinan yang paling besar masih di manufaktur, yang basis kelautan dan budidaya ikan dan juga perikanan tangkap. Karena yang tadi saya sampaikan, ditangkap pun kemudian difilé langsung dikirim dalam berapa jam, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan kalau kita olah dulu. Tapi karena sektor manufaktur itu bermainnya di skala dan penciptaan nilai tambah, itu juga kontribusinya akan sangat tinggi dibandingkan kalau kita misalnya mengekspor teri secara langsung begitu ya, atau kita mengekspor rumput laut secara langsung. Jadi diolah dulu di Indonesia, kemudian dijadikan bahan baku, apakah untuk makanan, farmasi. Nah, ini yang mungkin banyak dikembangkan. Di Amerika yang tidak punya banyak karena iklim tropisnya terbatas, hanya di sekitar Florida, jadi mereka banyak kemudian mencari sumber ganggang, ya, rumput laut yang single cell, gitu, alga
Yang single cell yang kita miliki sebenarnya banyak Indonesia. Tapi mereka sudah mengeksplorasi itu dengan pendekatan bioekonomi dan bioteknologi menjadi sumber minyak yang kata mereka menggantikan di masa depan menggantikan palm oil. Nah, ini adalah salah satu juga yang kita perlu perhatikan bahwa di sektor-sektor unggulan itu ada yang sifatnya supporting, tapi sangat penting untuk sektor manufaktur. Ya, jadi di bioteknologi itu kalau kita bisa membangun kapasitas kita akan maju dari sektor manufakturnya. Bahkan bioteknologi itu bisa berbalik ke marine conservation-nya. Karena dari bioteknologi dia melihat bagaimana siklus dari produk itu perjalanannya sampai kemudian sebenarnya bisa dikembalikan lagi ke alam untuk kebaikan dari alam. Nah, hal-hal ini yang PR ya. Kalau ke depan itu sudah kita tahu ada sektor yang dominan, tapi di sektor yang lain kita perlu dorong supaya kita punya kapabilitas yang lebih baik ke depan. Energi terbarukan sebenarnya tidak hanya laut, tapi kalau terbarukan berbasis laut juga ada wind, angin, dan ada surya. Ya. Dan Indonesia potensinya besar. Kalau kita ngelihat dari yang lain, peta dibilang Indonesia sebenarnya intensitasnya kurang karena banyak awan. Kalau di negara lain langitnya cerah gitu. Tapi ternyata kita mataharinya 18 jam, negara lain 8 jam. Nah, jadi kalau intensitas kurang, tapi kita frekuensinya banyak, nah kita masih bisa. Dan di sini juga peluang untuk pengembangan investasi. Satu sektor yang belum kita bahas adalah sektor itu, Mas Pur, pariwisata. Tadi disebutkan. Pariwisata bahari. Juga kita lihat juga kan sudah menjadi salah satu sektor unggulan dari Indonesia. Kita ada Kementerian Pariwisata yang promosikan Indonesia. Sudah banyak beberapa lokasi di Indonesia yang memiliki dari pantai besar seperti Bali, Lombok dan sekitarnya itu ya sudah banyak menarik wisatawan luar negeri maupun domestik berkunjung ke sana. Sebenarnya Indonesia masih banyak peluang-peluang tersebut dan kontribusi dari sektor pariwisata untuk GDP atau PDB Indonesia kan masih belum setinggi negara-negara lain yang banyak mendapatkan keuntungan manfaat besar dari sektor pariwisata, bisa sampai beberapa negara 10% kalau nggak salah ya kontribusinya terhadap GDP. Itu sektor-sektor yang mungkin bisa kita kembangkan juga. Betul, sangat potensial. Apalagi beberapa unggulan kita basisnya pulau ya. Iya. Basisnya pulau, danau juga masuk begitu kan. Ya jadi tantangan terbesarnya adalah aksesibilitas. Iya. Kalau dengan kapal kan lama, sedangkan kita berwisata terbatas waktunya. Cuti kan terbatas. Kalau di negara lain cuti bisa 1 bulan, di Indonesia 2 minggu itu kayaknya sudah maksimal. Nah, bagian-bagian ini yang juga dicermati bahwa bagian dari transportasi mungkin kita perlu juga berkolaborasi dari sektor manufaktur untuk pesawat amfibi. PT Dirgantara Indonesia sudah punya calon pesawat amfibi. Kenapa nggak kita gunakan pesawat amfibi itu untuk menghubungkan antar pulau ini? Sehingga jadi lebih mudah. Cruise juga bisa ya. Katamaran juga bisa, katamaran. Kemudian banyak sekali gitu yang kita dorong. Tapi memang kita perlu pastikan bahwa masyarakat juga masih bisa terlibat dalam pola perjalanan seperti itu karena memang dia segmentasi ya, wisatawan minat khusus yang mungkin segmentasinya tinggi sehingga mungkin kalau kita bicara community based tourism apalagi yang di coastal area kita masih perlu banyak pemberdayaan untuk masyarakat ini agar mereka bisa masuk ke rantai pasoknya termasuk untuk cruise gitu ya yang memang tuntutan kualitasnya lebih tinggi. Ya betul. Banyuwangi, Surabaya juga sudah ada tinggal kapal-kapal internasional dari internasional cruise yang berlabuh di Indonesia di saat mereka musim dingin, winter di sana mereka bisa berlayar ke Asia, Australia, ke Jepang, ke Thailand. Kita terwakili di Indonesia aja Pak. Jadi salah satu rute perjalanan mereka juga berdapat manfaat terhadap masyarakat sekitar di tempat berlabuh karena apa tersebut. Ekosistem menjadi penting untuk diperbaiki.